cara mengatur keuangan warung supaya keuangan warung itu bisa kita tabung ya teman-teman. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman, berbagi cerita bagaimana cara saya menabung dari hasil pendapatan dari warung sehingga saya itu bisa sampai bangun dapur ya teman-teman. Kebetulan kan saya itu tinggal di perumahan subsidi. Jadi dapurnya itu biasanya belum dibangun ya teman-teman, biasanya itu baru dibangun itu 2 kamar sama kamar mandinya itu masuk ke dalam rumah teman-teman. Jadi biasanya dapur rumah subsidi itu disisahkan kita lahan kosong itu ukuran 1,5 kali 6 meter ya teman-teman. Nah seperti inilah penampakannya teman-teman. Jadi saya itu cara mengatur keuangan warung itu yang pertama, uang warung itu selalu saya pisahkan dengan keuangan pribadi. Jadi saya itu tidak pernah mencampur yang namanya keuangan warung dengan keuangan pribadi ya teman-teman. Jadi misalnya seperti ini teman-teman, saya mau mengambil minyak goreng dari warung itu pasti saya bayar sendiri teman-teman, biarpun saya ngambil dari warung saya sendiri. Terus misalnya anak-anak mau jajan, itu tetap saya bayar ya teman-teman, biarpun anak-anak itu misalnya ngambil sering, misalnya pagi ngambil 1.000, siang 1.000, sore 2.000, itu tetap saya masukkan ya teman-teman. Jadi apapun yang diambil dari warung, sekecil apapun itu, misalnya Royco yang harga 500, itu tetap saya bayar teman-teman, supaya keuangan warung itu jelas. Terus yang kedua adalah, kalau misalnya warung kita itu misalnya kita baru rintis setahun 2 tahun, emang belum bisa menabung ya teman-teman, kecuali modal kita besar. Tapi kalau modal kita masih kecil seperti saya awal buka warung, itu emang belum bisa ya teman-teman. Jadi setiap ada keuntungan itu malah saya pakai untuk menambah isi warung apa yang belum ada di warung saya. Misalnya saya itu belum ada jual sandal, jadi untungnya itu saya pakai misalnya beli sandal 1 lusin. Misalnya kemarin itu saya belum ada jual misalnya kertas kado, jadi untungnya itu saya putarkan selalu untuk melengkapi isi warung saya itu supaya bisa bertambah makin banyak. Jadi untuk setahun 2 tahun ke depan emang saya itu belum bisa menabung dari hasil warung ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita kalau buka warung jangan fokus langsung menabung hasil untungnya, apalagi yang baru merintis, kecuali warung kita itu sudah mulai berkembang, kita sudah mulai pintar mengatur keuangannya, barulah kita mulai menabung. Terus selanjutnya cara mengatur keuangan warung supaya bisa kita tabung, yang ketiga itu adalah usahakan menabung setiap hari. Nah tadi udah saya kasih tahu ya teman-teman cara menabung itu gimana. Kalau masih belum berkembang ya ibaratnya lebih bagus fokus melengkapi isi warung belum ada. Tapi kalau sudah berkembang ya tidak ada salahnya kita itu belajar menabung ya teman-teman. Nah, dalam menabung ini tidak usah ditarget ya teman-teman, karena kita tidak tahu pendapatan dari harian warung itu tidak mesti hasil pendapatannya teman-teman. Kadang hari ini sepi, rame, jadi menabunglah sesuai dengan keuntungan yang Anda dapat. Misalnya teman-teman ya, hari ini penjualan saya itu misalnya laku 500.000, itu misalnya saya tabung misalnya 40.000 atau 50.000, terus besoknya lagi laku misalnya itu misalnya ya teman-teman 200.000, misalnya saya sanggupnya nabung itu misalnya 30.000 atau 20.000. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi semakin banyak pendapatan yang Anda dapat, maka semakin besar Anda menabung. Kalau sepi ya nabung 5.000 pun nggak apa-apa teman-teman, yang penting kita itu ada disiplin untuk menabung. Jadi dalam merenovasi dapur rumah subsidi ini benar-benar hasil dari tabungan dari warung dan ada sedikit pendapatan dari suami teman-teman. Jadi suami saya kan kerja harian juga tuh di parkiran. Jadi caranya itu saya pisahkan ya teman-teman. Jadi uang dari warung itu saya tabung di celengan harian. Terus kalau pendapatan suami itu saya kumpulin dengan cara saya itu menabung dengan cara ikut arisan ya teman-teman. Saya itu biasanya sanggupnya itu kalau misalnya kadang yang ikut 300.000, kadang yang ikut 500.000, tergantung ya teman-teman banyak nggak kebutuhan tahun ini gitu ya teman-teman. Kalau standarnya sih yang ikut yang 500.000 teman-teman. Jadi dalam membangun renovasi dapur rumah subsidi ini pure dari tabungan lebih banyak dari warung ya teman-teman, karena pendapatan dari suami itu kan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya bayar uang sekolah, bayar uang rumah, listrik, air. Jadi saling kerjasama ya teman-teman. Pendapatan dari suami juga saya tabung dengan bentuk arisan, terus pendapatan dari hasil dari warung saya tabung dengan cara bercelengan setiap hari teman-teman. Untuk lebih lengkapnya bagaimana cara menabung, saya sudah ada membuat video teman-teman bagaimana caranya menabung harian supaya dapat target ya teman-teman, supaya teman-teman bisa gimana sih caranya menabung supaya kita itu bisa disiplin, bisa telaten untuk mengatur
dalam menabung ya teman-teman. Kadang kita hari ini semangat menabung, besoknya malas. Jadi saya sudah ada buat videonya teman-teman, cara menabung supaya kita itu bisa menghasilkan berapa dalam setahun. Ada videonya teman-temannya, cek saja di beranda YouTube saya. Terus teman-teman, dalam membangun renovasi rumah subsidi ini, biarpun dia ini kecil, hanya ukuran 1,5 kali 6 meter, ini lumayan juga teman-teman makan biayanya. Jadi kan ini saya keramik ruang tamunya diganti juga sekalian. Terus udah gitu saya tambah kamar juga di belakang biarpun ukurannya mungil. Jadi ini hampir 30 juta ya teman-teman. Itu udah termasuk upah tukang, bahan bangunan, sama uang makan tukang ya teman-teman. Jadi udah di situ semuanya, uang rokok semuanya. Ya kalau untuk daerah Batam itu ibaratnya standar agak mahal sedikit, tapi sesuai dengan hasil yang dikerjakan tukang teman-teman, karena hasilnya sangat memuaskan bagi saya. Jadi teman-teman, ini kami rumah tempatin belum sampai 2 tahun ya teman-teman, tapi emang bawaannya seperti ini teman-teman. Jadi lantai itu pada kropos, dindingnya kropos, jadi mau mandi tuh kayak ada binatang kecil gitu keluar. Jadi teman-teman, jadi aku bilang sama suami, udahlah kita renov aja, uang tabungan itu kita pakai buat renovasi dapur aja dulu. Padahal tadinya niat awal itu mau bikin warung di depan ya teman-teman, karena kebetulan kan warung saya itu kalau teman-teman perhatikan kan masih model terbuka ya teman-teman, ibaratnya nggak ada rolling door system. Kalau malam angkut ke dalam seperti itu. Cuman karena melihat kondisi keadaan kamar mandi rumah subsidi udah ibaratnya agak ancur-ancur gimana gitu, udah pada kropos. Jadi aku bilang sama suami, nanti warung nyusul aja ya, kita ikut nabung lagi, nanti kita mulai lagi tahun depan kita nabung. Hari ini kita fokus ke nabung dapur aja dulu ya, supaya lebih aman. Takutnya itu loh teman-teman, tahu kan binatang kecil yang keluar dari bawah keram itu kayak cacing-cacing kecil gitu kan, agak rawan. Udah gitu dipandang mata pun gak etis, ibaratnya gimana gitu. Padahal sebenarnya kita udah ngerawat bagus, cuman emang bahan-bahan yang dipakai itu ya mungkin seperti itu ya teman-teman. Terus pengerjaannya mungkin ya tau lah teman-teman. Terus ini kan bagian belakang dapur rumah subsidi saya itu ada lahan kosong, itu rencananya nanti di situ dibangun ruko ya teman-teman. Jadi saya sengaja plester bagian belakang itu supaya nanti pas ruko bangun itu ibaratnya kalau seandainya dia mau bangun atau apa lebih awet gitu loh teman-teman, nggak merembas, nggak lembab gitu dinding belakangnya. Nah hari ini adalah temanya pemasangan bagian instalasi listrik ya teman-teman. Jadi upah tukang itu berbeda dengan upah biaya instalasi listrik ya teman-teman. Khusus untuk biaya instalasi listrik itu udah termasuk kabel, bola lampu, dan upahnya itu 500.000 ya teman-teman, dengan ada 3 titik arus listrik yang dipasang teman-teman. 1 di kamar mandi buat mesin cuci, 1 di ruang dapur buat rice cooker, 1 di kamar. Oh ya teman-teman, saya di sini bukan pamer atau gimana ya teman-teman. Saya di sini hanya ibaratnya supaya lebih memotivasi teman-teman supaya lebih semangat lagi menabung. Jadi hasil dari pendapatan warung itu jangan langsung dibelanjakan, misalnya beli tas, beli ini, beli itu. Ibaratnya kita beli aja sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Ibaratnya gimana ya? Jangan tetangga beli ini kita ikut-ikutan beli itu. Ibaratnya apa yang lebih penting itu yang kita butuhkan. Misalnya kita belum ada kebutuhan lebih penting nih, jadi hasil dari pendapatan warung itu ya udah kita tabung aja dulu. Nanti pasti ada suatu kebutuhan yang kita target, ya udah kita pakai ya teman-teman. Jadi jangan di situ kita lihat tetangga beli ini beli itu kita ikut-ikutan, jangan seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya ibaratnya menabung itu sangat penting. Berapapun nominalnya, ibaratnya kita itu harus disiplin ya teman-teman untuk menabung. Terus kadang kita itu bingung kan, gimana sih caranya menabung, ngatur keuangan aja susah. Terus perasaan warungku itu kayaknya gimana gitu, ibaratnya keuangannya itu nggak jelas kemana gitu. Terus udah gitu gimana ya cara menghadapi, gimana caranya kita menabung, tetangga aja bon aja susah ditagi. Nah buat teman-teman khusus masalah bagian bon di warung, caranya itu boleh kita kasih bon, tapi kasih aja sama hanya orang-orang tertentu. Bukannya pilih kasih teman-teman, ya bisnis-bisnis, teman-teman, keluarga-keluarga. Maksudku itu kasih saja untuk beberapa orang yang benar-benar bisa dipercaya, bisa melunasi hutangnya dengan tepat waktu. Terus tips dari saya, saat melayani bon itu, batasi tanggalnya. Jadi saat dia mau bon lagi, kakak atau teman-teman sekalian nggak usah dikasih dulu ngebon ya teman-teman. Jadi syaratnya itu harus lunas dulu baru dia boleh ngebon lagi. Terus selanjutnya kalau kalian mau ngasih bon itu boleh, tapi nominalnya pun harus dibatasi supaya modal kalian tuh nggak tekor, supaya perputaran keuangan warung Anda itu bisa berputar. Jadi misalnya saya itu ya paling kencang itu ngasih 300.000, terus yang lainnya itu 200 rata-rata.
tapi paling kencang itu 300.000, nggak ada yang di atas 300.000. Saya selalu batasi, kalau udah 300.000 itu saya stop dia ngebon ya teman-teman, karena saya juga butuh modal buat mutar keuangan warung saya. Dan buat pelanggan yang susah bayar bon atau bandel bayar bon, itu saya selalu tegas untuk menolak dia bon lagi teman-teman ya, tidak ada kesempatan kedua. Terus itu saya tegas tapi bukan marah, tapi saya itu menolak dengan cara yang sopan, halus ya teman-teman, supaya dia tidak merasa kayak sakit hati, kesel sama kita. Jadi kita pun nolaknya halus, kita bilang aja, maaf ya bu, modalku terbatas, jadi tidak bisa ngebon lagi, karena ibu pun bayarnya suka telat, jadi saya yang pusing jadinya. Seperti itu ya teman-teman, lebih bagus kita yang merendah. Oke teman-teman, sekian video saya, mohon maaf jika ada salah kata tidak sengaja. Bye.